Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Yasa. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Geografis ingin memaparkan hasil peta yang telah kami buat. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7, saya sendiri, Anju Kaulaini Sakin. Selanjutnya ada Naula Rizak. Selanjutnya ada Aulia Cinta. Lalu ada Putri Fadila dan juga Fauzia Rahma. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk pendahuluan, Kota Kediri sendiri merupakan kota terbesar nomor 3 di Jawa Timur, di mana Kota Kediri berada di koordinat 7 derajat 36 menit 12 detik hingga 8 derajat 0 menit 32 detik lintang selatan, dan juga 111 derajat 47 menit 5 detik hingga 112 derajat 18 menit 20 detik bujur timur. Oke, next. Kemudian populasi dari Kota Kediri berjumlah 298.820 jiwa, di mana jumlah tersebut terdata hingga tahun 2023. Kemudian Kota Kediri memiliki luas area sebesar 67,2 km persegi. Kemudian untuk geografisnya berada pada posisi antara 7 derajat 36 menit 12 detik hingga 8 derajat 0 menit 32 detik lintang selatan, dan juga 111 derajat 47 menit 5 detik hingga 112 derajat 18 menit 20 detik bujur timur. Kemudian untuk administratifnya dari Kota Kediri memiliki 3 kecamatan dan juga 46 kelurahan. Ketiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, dan juga Kecamatan Pesantren. Lalu di sebelah sini merupakan logo dari Kota Kediri itu sendiri. Oke, next. Kemudian ada pengolahan data dari ArcGIS. Lalu analisis klasifikasi. Pada kelompok kami menggunakan 5 klasifikasi. Yang pertama, badan air, kemudian hutan, lahan terbuka, pemukiman, dan pertanian. Pada badan air, Kota Kediri sendiri terlihat sedikit dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Luas badan air di Kota Kediri sebesar 155,4 km kuadrat persegi. Kemudian hutan. Pada Kota Kediri memiliki luas sebesar 2.501,39 km persegi dan merupakan area terluas kedua berdasar klasifikasi yang pernah ada. Lalu lahan terbuka pada Kota Kediri memiliki luas sebesar 222,5 km persegi. Adapun pemukiman pada Kota Kediri memiliki luas paling besar dibandingkan dengan klasifikasi lainnya, yaitu memiliki luas sebesar 3.185,98 km persegi. Dan pertanian pada Kota Kediri memiliki luas sebesar 581,79 km kuadrat persegi. Kemudian ini adalah tampilan peta. Baik, selanjutnya kelompok kami ingin menampilkan hasil dari ArcGIS yang sudah kami buat. Jadi seperti ini untuk hasil akhirnya sendiri. Kemudian kami juga ingin menampilkan bagaimana cara untuk membuat peta tersebut. Jadi untuk prosesnya sendiri, yaitu yang pertama-tama kita membuka katalog, kemudian kita mencari hasil downloadan raster yang sudah kita download di USGS sebelumnya. Kemudian kita taruh di bagian sini, bagian workspace-nya. Kalau dari bandsetnya udah muncul, kemudian kita bisa mengubah bandset ini ke natural color, di mana yang natural color itu
bandsetnya sendiri harus diubah ke 432. Nah, setelah bandsetnya sudah berubah ke natural color, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan file SHP dari kota yang sudah kita download. Jadi kita akan memasukkan administrasi desa dari kota Kediri. Jadi ini dia. Untuk gambarnya administrasi desanya seperti ini. Kalau petanya sudah muncul, langkah selanjutnya yaitu kita menghilangkan eh, warna yang di sini fungsinya yaitu supaya nanti pada saat kita memetakan atau mengklasifikasikannya lebih gampang. Kemudian setelah seperti ini, kita menentukan eh, sampel apa aja yang ingin kita masukkan. Di kelompok kami mengambil klasifikasi dari badan air, hutan, lahan terbuka, pemukiman, dan juga pertanian. Agar kita mengetahui mana sih yang badan air, mana sih yang hutan, kita harus mengubahnya di bagian bandset. Jadi untuk badan air sendiri itu bandsetnya harus diatur ke 5, 6, dan 4. Jadi sini kita harus mengubah 5, 6, kemudian 4. Nah, di sini sudah terlihat untuk badan air sendiri warnanya yaitu adalah biru tua ini. Jadi semua yang di sini yang berwarna biru tua itu merupakan badan air. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengklasifikasikan area-area dari badan air ini dengan cara kita akan membuat poligon. Untuk membuat poligon, kita ke draw polygon, kemudian pilih draw polygon. Lalu kita membentuk sesuai dengan garis dari badan airnya ini. Kalau sudah, nanti langsung tekan 2 kali aja. Setelah itu, kita buat poligon lagi untuk membuat klasifikasinya. Kalau sudah, kita langsung ke bagian ini, classification. Kemudian pilih yang interactive supervise. Fungsi dari ini sendiri itu untuk melihat klasifikasi yang udah kita pilih. Nah, di sini itu cara untuk mengklasifikasikan jadi satu, yaitu kita pilih yang ini, nomor 1 ini, kemudian tekan dan pilih shift, lalu tekan yang nomor 2. Setelah itu, kita ke bagian ini, merge training sample untuk menjadikan itu menjadi satu klasifikasi. Lalu ubah namanya. Setelah itu, kita bisa mengubah warnanya sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Yaitu untuk badan air sendiri adalah warnanya warna biru. Setelah itu, kita akan mencari klasifikasi yang kedua, yaitu ada hutan. Kalau untuk hutan sendiri, warna dari bensetnya itu yaitu warnanya adalah merah gelap dengan bensetnya itu di nomor 543. 5, 4, dan 3. Kemudian di sini kalau untuk hutan di sini bisa kita lihat warnanya ini agak merah-merah nih. Seperti ini. Ini kita bisa langsung membentuk poligonnya aja. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, langsung kita klasifikasikan lagi menjadi satu. Kemudian
ubah aja. Hutan itu warnanya hijau. Kemudian setelah itu kita mencari lahan terbuka. Untuk lahan terbuka sendiri bensinnya itu diatur ke 432. Di sini kalau untuk lahan terbuka sendiri, untuk warnanya itu adalah warna sedikit kecoklatan, coklat tua gitu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dari kota Kediri sendiri untuk lahan terbukanya itu sangat sedikit sekali atau bahkan eh, bisa dibilang tidak ada. Hanya ada beberapa saja lahan terbuka yang bisa dipilih seperti ini. Ini dan juga hmm, nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari pemukiman. Untuk pemukiman sendiri, bensinnya dapat diatur ke 5, 4, dan 3. 5. Di sini dapat kita lihat untuk pemukiman sendiri, warnanya itu akan menjadi biru ini, biru muda. Jadi di sini tuh dapat diklasifikasikan bahwa pemukimannya itu cukup banyak. Jadi langsung bisa kita bentuk poligonnya. Untuk klasifikasinya sendiri ini semakin banyak poligon yang kita buat, maka akan semakin akurat hasil dari pengklasifikasian ini. Kemudian kita ke classification dan pilih interactive supervised classification. Lalu kita pilih interactive supervised classification. Dan ini untuk menunjukkan klasifikasi keseluruhan yang sudah kita klasifikasi sebelumnya. Selanjutnya kita ke search. Lalu kita ketik extract by marks. Nah, kagak extract by marks. Lalu kita pilih yang spatial analyze. Terus kita input rasternya dengan memilih classification. Lalu input rasternya itu administrasi desa. Kemudian klik OK.
Lalu kita ke search lagi. Lalu di search kita ketik raster to polygon. Kemudian kita pilih yang paling atas. Eh, untuk input rasternya kita pilih ekstrak AFR3. Terus untuk filenya kita pilih class name. Lalu klik OK. Kemudian kita uncheck list all. Setelah itu, untuk menghilangkan garis-garis yang di poligon dan garis-garis yang warna itu, kita clear training sample. Setelah itu, kita ke raster extract, klik kanan, kemudian properties, lalu pilih simbol yang dikategoris. Terus kita pilih value fieldnya itu diganti class name. Terus di uncentang all other value-nya. Terus add all value. Lalu akan muncul warna-warnanya. Untuk menghilangkan garis hitam-hitamnya, kita bisa klik simbol properties for all symbol. Lalu outline width-nya 0. Terus kita pencet OK. Dan kita lakukan di satu-satu setiap analisisnya. Ya, jika sudah, kita bisa mengganti setiap bagian simbol analis dengan klik kanan, lalu ke properties for select simbol, terus bagian, sesuai warna bagian, lalu lakukan untuk setiap klasifikasinya. Setelah selesai, kita bisa klik OK.
Ya, berikut peta tata guna lahan SIG dari kelompok 7 sudah jadi. Oke, baik. Sebelumnya dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.